Di mana nang dominan benar nang aku tuh nang aku harap, aku sugih, aku alim, ya tuh. Makanya apa? Fir'aun tuh mengaku jadi Tuhan di dalam Al-Quran disebutkan itu tuh. Ana Rabbul A'la. Itu kalimatnya. Nah, itu contohnya mengaku Tuhan karena merasa hebatnya. Jadi itu hati-hati kita. Wa ma su'ila an syai'in qad 'ala al-islam illa a'tahu wa inna rajulan atahu fasa'alahu fa'atahu ganaman saddat ma baina jabalain faraja ila qaumi wa qala aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqa wa ma su'ila syai'an qattu qala. Dan tiada meminta oleh seseorang akan Nabi SAW akan sesuatu sekali-kali atas agama Islam, melainkan memberi ia akan seseorang itu. Jadi Nabi kalau memberi orang itu ada memaksa. Pernah Nabi kan mengatakan, "Ikam harus mengucap 2 kalimat syahadat ada kalau di sana." Jinya udah pun. Nanti seorang kafir yang membunuh Nabi ada Allah. Nah, sekali itu pernah Nabi meminta memaksa. Dan bahwasanya seseorang laki-laki datang akan dia Nabi dan meminta ia akan dia Nabi, maka memberi ia akan dia oleh Nabi akan kambing memenuhi antara 2 bukit, 2 gunung, kambing banyaknya. Padahal Nabi tidak meminta orang itu supaya memberi sesuatu Islam pada itu. 2 bukit artinya 2 lembah gunung, kambing itu hebat diberikan sedikit dia. Tapi pada akhirnya berislam sekampungan. Maka kembali ia meminta tadi kepada kaumnya. Maka berkata ia bagi kaumnya, masuk Islam sekalian kamu karena Muhammad memberi akan pemberian seseorang yang tiada takut akan bapak. Artinya Nabi itu memberikan harta karena takutan miskin, karena takutan fakir. Ada kita banyak takutannya. Jangan berpikirnya tenang. Berpikir dalam macam-macam itu karena diganggu oleh setan. Setan ini kadang guring Pak. Bila kita anak perbaiknya tuh siap sedang untuk menggoda. Nah menunjuk dia tuh nah. Siap sedang sudah tuh mengganggu. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah An-Nisa. Kita tuh menunjuk duit berpikir benar. Ikam di setan menunjuk duit. Pakai lebih miskin kan. Dibisikinnya. Lihat deh. Celengan lalu kan miskin terus. Tajuhun 100.000 memulihkan kan. Ambil yang halus sedikit. Itu gangguan kan. Maka berkata ia bagi kaumnya, masuk Islam sekalian kamu karena Muhammad memberi akan pemberian seseorang yang tiada takut akan apa selama-lamanya. Dan tiada sekali-kali apabila meminta tolong seseorang akan dia Nabi, maka mengata ia tiada aku memberi. Kada pernah menolak maksudnya. Wa humila ilaihi tis'una alfa dirhamin fawadaha ala hasirin summa qama ilaiha faqasamaha fama radda sailan hatta faraga minha wa ja'ahu rajulun fasalahu faqala
ma indi syai'un walakin libta' alayya fa idza ja'ana syai'un qadainahu lak. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma kallafaka Allah ma lam taqdir alayhi. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Faqala rajulun ampik wa la takhsha min dzil arsh iklalan. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ulifa sururu fi wajhihi. Dan ditanggung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 90.000 dirham, artinya dibawa oleh Nabi lah duitnya 90 dirham. Maka menaruhkan ia Nabi akan dia duit tadi di atas tikar. Kemudian maka berdiri ia kepadanya, padahal ia membagikan akan dia duit tadi kepada manusia. Maka tiada menolakkan ia akan seseorang yang meminta akan dia duit tadi hingga selesai ia daripadanya. Siapa aja meminta bersin harus ada bagi orangnya lah. Kemudian datang seseorang laki-laki meminta ia akan dia duit tadi lagi, duitnya habis sudah. Diberi siapa duitnya habis sudah. Maka sabdanya Nabi, tiada padaku sesuatu tetapi berilah olehmu akan sesuatu atasku. Duit habis sudah, datang pulang saya kok. Ya nanti aku duit kalau ada lagi lah. Cuma itu hendak belanja beli aja tapi atas nama aku. Nah itu Nabi, asal orang datang itu pada musuh. Luar biasa. Maka apabila datang sesuatu akan daku, maka aku bayar akan dia bagimu. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ini kan memprotes Nabi, memaksakan. Ya Rasulullah, tiada memberati Allah Ta'ala akan dikau barang yang tiada engkau kuasa atasnya. Berucap itu si Umar di hadapan Nabi. Apa jawab Nabi? Maka benci sahabat Nabi. Diujarin dengan itu oleh sahabat. Sahabat itu merasa kasihan. Kalau Nabi itu nang duit ada lagi duitnya tuh kurang masih datang. Maka membenci Nabi SAW akan yang demikian itu ucapan Sayyidina Umar. Maka berkata laki-laki itu, belanjakan olehmu dan jangan takut kekurangan daripada Tuhan yang mempunyai arsy itu. Maka tertawa Nabi SAW dan dikenal kesukaannya di dalam mukanya. Tertawa sih dia mendengar orang tadi berucap belanjakan aja, kada bakalan ini kan sakit. Bedakan aja dari Umar. Ini kan dia menyindir orang meminta tadi ucap kayak itu, menyuruh aja belanjakan karena nak ampunannya Allah mempunyai aras. Ada Sayyidina Umar kada usah kayak itu biar kada usah memaksakan. Sarik Nabi. Jadi pernah kejadian itu kan antara sahabat dengan orang yang meminta. Jadi menang meminta ini malaikat. Ayo, rancak itu kan jadi malaikat mentes. Nah, ucapannya tadi kan hebat benar kan? Belanjakan aja karena bakal habis. Karena Tuhan yang punya arsy pun bakal habisannya. Walamma qafala min Hunain ja'atil a'rabu yas'aluna hatta ittaruhu ila syajaratin fakhutipat ridahu. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala u'tuni ridai law kana li adadu hajin adhat adahi na'aman lakasantuha bainakum summa la tajiduni
bakhilan wala kazzaban wala habanan wala jabanan. Dan tatkala pulang Nabi SAW daripada perang Hunain, maka datang beberapa Arab, yakni beberapa orang Badui, padahal mereka itu meminta akan Nabi SAW sesuatu, hingga menyandarkan mereka itu akan Nabi. Mana memaksa nih menyandarkan Nabi. Orang Badui, orang Badui kan paham malnya. Banyak ada orang ibadah tuh. Nabi disandarkan. Hendak meminta sesuatu tapi apa? Luar biasa kalau sahabat Arab Badui ini. Tapi Nabi ada apa sih? Ada penasaran sih. Mungkin kita kan guru nak meminta disandarkan kita, kamu anak buahnya. Kemana menyandarkan mereka itu akan Nabi? Kepada pohon kayu. Maka kayunya ini berduri ya pulang. Anak memaksa Nabi. Maka tersangkut selendang Nabi SAW pada duri kayu berduri yang lainnya. Nah tersangkut selendang segini. Rupanya orang Badui nak penting selendang segini. Maka Nabi sayang selendang segini. Maka berhenti Rasulullah SAW, padahal ia bersabda, berikan olehmu akan daku selendangku itu. Dia bilang, jadi kan apa itu selendang itu? Jikalau ada bagiku sebilang-bilang duri pohon kayu ini, jangan ontak niscaya aku bagikan antara kamu. Kemudian tiada kamu dapat akan daku kikir, dan tiada dusta dan tiada penakut. Percaya sih, aku ini kada pendusta, kada bakhil dan kada penakut. Nang ucapkan tu pasti melaksanakan asal saya hendak boleh dikatakan bahasa kita. Jadi luar biasa sahabat macam-macam melaporkan Nabi. Pasal yang ke-9 pada menyatakan berani Nabi alaihissalam. Karena SAW ajadan nas wa asja'ahu. Artinya adalah Nabi SAW itu terlebih kuat dan terlebih berani daripada segala manusia. Sidin ada apa aja pasti kawan. Soalnya asistennya ada Jibril. Coba sih ada mau. Qala Aliun radhiyallahu anhu laqad ra'aynahu yauma Badar wa nahnu naluzu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ilal adwi wa kana min asaddin nas yauma idzin ba'san. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Ali telah aku lihat akan kebanyakan kami Sayyidina Ali pada hari perang Badar, padahal kami berlindung dengan Nabi SAW. Jadi Nabi yang dibuka. Termasuk Sayyidina Ali itu berlindung di belakang Nabi SAW. Padahal terkena hebat-hebat itu ada lebih juga. Nabi yang dibuka. Dan Nabi SAW itu terlebih hampir daripada kami Sayyidina Ali sekalian kepada sentru itu. Artinya pada musuhnya Nabi jangan parah. Kami pelindung di belakang Nabi. Dan adalah Nabi SAW terlebih sangat kuat dan lagi terlebih sangat berani daripada segala manusia pada ketika perang itu, perang Badar. Malaikat banyak menolong anak perang Badar itu umat Islam 313. Sedangkan musuh Nabi 1000. Bayangkan kenapa jadi menang? Karena pada saat itu kan sudah dididik perasaan bahwa jangan merasa kuat, jangan merasa sombong. Di samping pertolongan Allah, malaikat turun. Karena Nabi sendiri yang hadir. Tapi pada saat perang Uhud banyak umat Islam dibanding musuh kalah karena sudah timbul rasa kekuatan.
kekuatan sendiri. Awan ada orang munafik, ada maasi. Di padahir Rasulullah, nang di atas gunung, jangan turun. Nah itu sebabnya. Jadi mulai jauh ke hari juga, sahabat pun ada maasi, Nabi. Akhirnya kalah. Jadi mulai ini ada maasi, wajar aja. Sahabat aja ada maasi. Kenapa? Itu etibarnya sahabat pun katujuju di harta. Kan harta rampasan belum turun tuh. Berpilih makan harta rampasan. Pas turun, waktu itu Khalid bin Walid masih kafir kan, naik. Makanya, ya Nabi sampai dilupuki. Itu ceritanya. Karena ceritanya kada masih apa Nabi. Gara-gara harta rampasan. Wa qala aidan kunna ijahmarra al-ba'su walakiya qawmu al-qawma attaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadun aqraba ila al-adwi min. Artinya dan berkata pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah kami apabila sangat berkecamuk perang itu dan berdapat kaum orang Islam akan kaum orang kafir, maka kami berlindung memeliharakan diri kami dengan Rasulullah SAW. Maka tiada seorang yang terlebih hampir kepada satu atau musuh itu daripadanya melainkan Nabi. Karena Nabi kan dijamin maksudnya Nabi itu kan harus dibunuh. 3 yang dijamin Allah Nabi itu. Pertama, nama maksum itu kada harus dibunuh. Yang kedua, dakwahnya kada harus dihentikan. Yang ketiga, dan Nabi dijamin pasti dijamin tidak maksiat lahir dan batin 3. Yang lain kan Nabi yang kalian dibunuh orang mati. Artinya Nabi yang lain itu kawan dibunuh oleh apa? Berbuat kesalahan banyak. Nabi yang lain kan ada sabar ya. Nabi Nuh ada sabar mendoakan umatnya supaya tinggal lama. Itu bedanya. Wa qila kana asy-syuja'u wa huwa alladhi yaqrubu minhu fil harb liqurbihi min al-adu. Dan dikata orang adalah hanya orang yang berani saja yang hampir kepadanya pada ketika perang itu. Artinya musuh nawani aja nawani perang Nabi itu. Karena bagindalah yang terlebih hampir kepada setru ketika berperang sabil itu. Jadi akhirnya sahabatnya ada juga takutan gitu loh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qalilal kalam, qalilal hadis, faija amara nasa bil qitali tasammara wa kana min ashaddin nas ba'san. Dan adalah Nabi SAW itu sangat sedikit berkata-kata dan sedikit bercerita. Maka apabila menyuruh ia Nabi akan manusia dengan perang sabil, maka bersungguh-sungguh ia dan adalah ia daripada yang terlebih sangat kuat, lagi berani daripada segala manusia. Jadi tergantung pemimpin kan. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu ma laqiya sallallahu alaihi wasallam katibatan illa kana awwala man yadrib. Dan berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, tiada berdapat Rasulullah SAW akan perhimpunan kuat pada ketika perang itu, melainkan adalah ia permulaan yang memalu atau mengayunkan pedang
dengan mengayunkan dengan pedang. Tapi adalah Nabi itu riwayatnya membunuh tuh waktu ada dalam. Aja sampai kan? Nah itu kesimpulan Nabi itu karena Nabi itu kan orang berdakwah ingin mencari umat sebanyak-banyaknya. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang sifat perilaku Nabi, sahihnya Nabi, kemurahnya Nabi, keberaniannya Nabi, semuanya sudah dicontohkan di dalam hadis-hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya dan rahmatnya sehingga kita dapat mengambil intisarinya walaupun sedikit dari aspek mana kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, kealpaan kita untuk mencontoh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan Rasulullah mengampuni kita pada taat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa anak istri kita, dosa guru kita, dan dosa orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Mungkin sekali lagi lah belajar hampir selesai kita mendapat pikir mungkin atau mulai menukar sudah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikash syakirin, min ibadikash sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.